Selamat datang di MKJ Bercerita, tempat di mana kamu akan menemukan motivasi dan segala informasi dengan bintang tamu yang pastinya bervariasi. Mari kita dengar podcast ini. Oke, halo selamat malam kawan-kawan semuanya. Kembali lagi di IMKJ Bercerita di episode kali ini. Dan sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya luar biasa nih Yonda ya. Ya, Tapi betul. sebelum itu, mungkin kita perkenalan dulu kali Yonda. Boleh dimulai dari Indah dulu? Oke, halo selamat malam teman-teman pendengar setia podcast IMKJ Bercerita dan selamat malam Bang dan Erika juga. Kenal ini nama aku Indah Putriani, biasa dipanggil Indah dari jurusan Gizi angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke. Oke, dan kenalin juga kawan-kawan, nama aku Sabrina Erika, biasa dipanggil Erika, dari Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2020. Dan kami berdua kebetulan di divisi yang sama ya, Ndayo, di Ya. PSDM IMKJ UNEN 2022 gitu. Oke, mungkin boleh langsung aja nih teman-teman. Kita kenalan sama narasumber kita di episode kali ini. Boleh langsung aja nih Bang. Oke, Boleh Bang, terima disapa dulu kasih nih. Indah. Hai IMKJ Podcast Bercerita ya. Iya Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama Abang Agung Wanandri atau biasa disebut dipanggil AW. Abang dari dulu di UNAN kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas 2015. Eh, Dulu asalnya dari Sarawangun. Terus juga dan masuk gabung IMKJ di tahun pertama saat saat masih maba, mungkin saat ikut Salingka ya pada umumnya. Mungkin itu aja. Oke, Silakan. salam kenal ya Bang Awe. Iya, Oke, Anda. Bang Awe sekarang lagi di mana nih Bang? Ya, Oh, oh, oh iya. posisinya lagi di Bang mana nih? sekarang lagi di kosan sih. Tadi agak telat, harusnya jam setengah delapan kita udah mulai, setengah delapan baru turun dari kantor. Oh ya, Bang dulu lupa Bang bekerja di lembaga penjamin simpanan LPS. Ada yang tahu nggak LPS kira-kira? Wah, LPS kurang tahu kayaknya ya. masih asing nih Bang. Masih asing. Kalau teman-teman mungkin masuk bank, mungkin ada logo warna orange LPS. Ya, situlah fungsi LPS terhadap bank yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Oke, berarti gimana kabarnya nih Bang sebelumnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya, so far so good lah ya. Alhamdulillah. So far so good. Oke. Ah. Oke Bang, jadi kemarin kan kita udah sempat announce kan sama kawan-kawan yang yang lain, kita bakal kehadiran, narasumber yang pastinya luar biasa dan kemarin ada nih beberapa pertanyaan yang, kawan-kawan tuh penasaran nih pengen ditanyain langsung sama Abang gitu. Tapi karena nggak bisa ya Ndah, nggak mungkin semuanya kita ajak ke sini kawan-kawan MKJ, Benar. jadi dititipin pertanyaan sama kita nih Ndah. Jadi Boleh diwakilkan tuh. sama kita ya Kak. Iya. Iya betul ya. Oke Bang, mungkin pertanyaan pertama nih Bang yang, Hmm. ditanya-tanyakan sama kawan-kawan yang lain juga gitu. Kan, Abang kan kebetulan sudah memasuki dunia kerja gitu. Hmm. Sebenarnya hal apa baik sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita tuh ready untuk masuk ke dunia kerja gitu, Bang? Eh, Mungkin hal yang perlu dipersiapkan untuk sebelum memasuki dunia kerja Iya. itu yang sangat penting itu bagaimana kita menguasai bidang keilmuan yang kita pelajari di masa perkuliahan. Karena kan kita melamar atau mengajukan diri ke suatu perusahaan atau lembaga lainnya itu tentu kita mengajukan CV dari kita dan modal utama kita itu adalah bidang keilmuan kita. Sebagaimana jauh kita menguasainya. Itu yang terpenting. Kedua, mungkin dunia kerja itu kan sangat jauh berbeda ya sama dunia perkuliahan ya, dunia bangku pendidikan. Dunia kerja itu bagaimana di sana kita tidak sekedar belajar, tapi kita juga mengerjakan hal yang dilimpahkan ke kita, pekerjaan yang didelegasikan ke kita. Jadi kita di sana kita harus bisa adaptasi untuk menjawab tantangan yang ada di dunia pekerjaan, karena itu hal yang sangat sulit di mana sekarang semua pekerjaan itu serba otomatis, serba cepat dan serba serba tidak
gimana ya, tidak harus rentetan ada satu harus selesai gitu. Karena Harus gercep ya semua. iya kita kan udah masuk 4.0 ya, Ya. revolusi industri 4.0 jadi harus itu yang kita lakukan. Mungkin itu yang paling utama menjadi adaptif yang sangat penting. Oke, berarti bidang keilmuan ya Bang yang harus Iya. yang sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, Oke, ini lanjut nih Bang, ada Oke, lagi nih. mungkin Ya Rika? iya. Oke, mungkin mengutip dari yang kata Bang Awe tadi ya Indah ya, kita harus adaptif. Apalagi kan sekarang mahasiswa kan juga mungkin udah terlatih ya Bang kayak di organisasi itu gimana Hmm. adaptif. Nah menurut Abang itu melatihnya enggak sih Bang waktu Abang ikut organisasi dulu untuk adaptif kayak gitu? Ya. Atau boleh Kalau di-sharing kita juga nih Bang, sebelumnya boleh. organisasi Abang apa gitu, mungkin boleh juga nih Bang. Oh gitu. Jadi untuk kalau menjelaskan bagaimana kita adaptif itu memang di bangku perkuliahan itu yang sangat dilatih. Kita tahu lah teman-teman semua ya, kita kuliah itu masuk organisasi itu tentu non profit ya, nggak dibayar atau itu ya, swadaya dari kita ya, kemauan kemauan dari diri Kemauan. kita. Ya, itu mengajarkan kita bagaimana bekerja ikhlas. Nah, kalau beda sama di tempat pekerjaan, kita kan kerja dan kita dibayar. Di mana ketika kita kerja nggak dibayar, disitulah kita menguji dari kemampuan dari kita. Karena kita tidak mengharapkan apapun, kita cuma mengharapkan pengalaman organisasi dan juga bagaimana kita memanage diri kita dalam mengerjakan setiap tantangan. Karena di organisasi itu kita tidak hanya mengerjakan apa yang di dalam organisasi, tapi juga kita kuliah hal yang wajib. Nah, kalau dulu tuh abang masih ingat organisasi yang utama kuliah nomor satu atau kuliah nomor satu organisasi utama. Jadi nggak ada yang nomor dua atau nomor tiga. Jadi harus saling beririsan berjalan. Kalau untuk menjawab dari pertanyaan dari Indah tadi, organisasi yang abang lakuin selama masa perkuliahan itu, abang ada kurang lebih ada cuman tiga ya, tiga. Pertama IMKJ Unan itu di tahun kedua ILSA International Law Student Association of Andalas, jadi itu seperti kayak paguyuban penjurusan khusus tentang itu hukum internasional yang ada di Fakultas Hukum. Yang ketiga itu abang juga memimpin organisasi yang ada di Ikatan Alumni Titian Teras yang ada di Padang saat itu. Jadi abang yang paling sering berinteraksi di tiga organisasi itu. Kalau di BEM, abang kebetulan tidak ikut dalam BEM hukum, tapi abang lebih ke organisasi yang ekstra kampus, yang cuman yang organisasi ILSA tadi karena kewajiban dari tiap penjurusan khusus yang ada di Fakultas Hukum begitu, Indah. Oke, baik Bang. Berarti lumayan banyak juga nih Kak organisasi yang Bang Awe ikutin nih. Berarti kayak Abangnya juga udah terlatih nih berarti kan memanage waktu antara kuliah sama organisasi tentunya. Iya. Iya betulnya. Oke, mungkin next Oke, ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Kan tadi sebelumnya tuh kan hal apa aja sih yang disiapkan sebelum kita memasuki dunia kerja. Hmm. Nah, kalau yang pertanyaan ini mungkin basic skill apa mungkin Bang yang harus kita miliki sebelum masuki dunia kerja, misalnya harus disiplin kah atau harus pandai memanage waktu atau gimana tuh Bang? Kalau basic skill yang harus kita miliki di dunia kerja itu kita harus telaten dan ulet gitu ya. Karena kita kerja based from hasil yang kita kerjain itu. Jadi ketika kita ulet dan telaten, apa yang kita ingin itu bakal tercapai gitu. Terus juga yang penting kalau yang sering ditanamkan oleh orang tua abang dulu, kalau ingin sebelum masuk ke dunia kerja, dimanapun Anda ditempatkan, Anda harus jujur gitu. Itu yang paling sangat ditekankan karena kita bicara pekerjaan itu pasti ada hal-hal yang bisa sebagai jalan tikus kita untuk berbuat curang atau bagaimana. Kalau kita jujur dimanapun kita ditempatkan, kita bakal aman pada akhirnya. Terus juga kita harus itu komunikatif juga ya menurut aku ya. Karena kita di dalam suatu organisasi pekerjaan, khususnya abang di lembaga penjamin simpanan itu di mana kita memanage
menjamin simpanan nasabah yang ada di seluruh bank di Indonesia, kalau kita tidak kolaboratif satu sama lain, tidak bekerja sama, mungkin itu hal yang tidak mungkin ya, karena kita punya tupoksi kita masing-masing. Si A kerjaan si yang A, B kerjaan B, nanti mengerucut seperti kayak piramida gitu, menghasilkan tujuan dari visi dan misi lembaga, itu yang terpenting. Kalau misalkan bidang keilmuan, tentu kita tidak mungkin ya, kita belajar 4 tahun atau 3,5 tahun ini, kita tidak menguasai basic skill dari keilmuan kita itu patut dipertanyakan kalau misalkan tidak menguasai ya. Iya Paling enggak benar. kita ngerti apa itu misalkan di ilmu gizi ya Indah ya. Iya, Ah, ini ilmu gizi. apa itu fakultas jurusan ilmu gizi. Paling enggak kita bisa menjawab dari hal yang kecil itu. Nah, karena ketika kita bisa menjelasin dan menjabarkannya, mungkin kita udah bisa. Karena rata-rata kalau di dunia pekerjaan dia tidak akan menanyakan hal yang sampai runut kecil. Nah, kalau misalkan kita tarik ya, ini kan lembaga penjamin simpanan ini kan LPS ya. Ini kan lebih ke ekonomi ya, Ya, ekonomi kan. Nah, apakah Fakultas Hukum Universitas Andalas nih, hukum nih, relevansinya yang mana gitu kalau dipikir-pikir. Nah, di sanalah karena di eh, LPS itu sendiri di organisasi itu kan ada IT yang lain, itu kita mengisi pos kita masing-masing untuk mencapai tujuan dari organisasi, itu yang terpenting. Jadi basic skill itu yang terpenting kita bisa kolaboratif lah, kolaboratif, terus juga tenggang rasa, karena kita udah dibayar atau di organisasi, kalau di pekerjaan kita ada paymentnya, ada salary-nya, kita pasti mengharapkan itu dan kita harus sesuai hak dan kewajiban. Nah, ketika basic skill kita pengen yang tinggi tapi yang kita kontribusikan kecil kan tidak seimbang. Harusnya hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu. Apa yang kita beri dan kita terima itu harus seimbang. Itu mungkin basic. Yang lebih oke. begitu Indah. Oke. Berarti tadi yang bisa kita ambil, kita kutip itu yang pertama komunikatif, kolaboratif, terus ulet, telaten, dan juga Ya, jujur yang paling mahal ya iya, Bang ya. Jujur yang itu paling jujur paling penting. mahal. Oke, itu basic skill yang kalau menurut Bang Awe itu perlunya kita miliki sebelum kita terjun nih ke dunia kerja gitu. Nah, terus tadi Rika sempat dengar nih Bang, sempat Abang bahas juga, kan Abang nih hukum, terus Ya, kalau di relevansi dengan pekerjaan sekarang gimananya coba gitu kan. Nah, kalau menurut Abang Bang, eee, perlu nggak sih sebenarnya, pekerjaan yang kita miliki sekarang tuh sangat harus linear dengan apa yang kita ambil dulu sewaktu kuliah atau gimana gitu? ya. Mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari Erika. Pada dasarnya kita harus mencari pekerjaan yang memang linear dengan keilmuan yang kita pelajari sewaktu kuliah ya. Kalau dalam kasus ini Abang dengan organisasi pekerjaan Abang. Mungkin kalau di pekerjaan Abang, walaupun ini fokus di ekonomi, tentu ekonomi itu bersinggungan langsung dengan hukum, untuk apa namanya eksplorasi yang lain-lainnya kan kita perlu IT, terus juga manajemen organisasi itu penting, itu di ekonomi juga. Dan yang penting lagi, eh, bagaimana kemampuan mengadaptasi terhadap lingkungan. Kalau misalkan awal-awal, kalau kita ambil cerita dari Abang ya, sebenarnya Abang kerja di yang tempat Abang sekarang ini bukan suatu cita-cita Abang gitu. Kalau misalkan dirunut, tapi hal penting yang perlu kita tarik, kita harus coba aja dulu. Kita kan manusia ini dinamis ya, bukan statis ya. Kalau misalkan dan kita nggak tahu nih rezeki kita tuh di mana. Penting untuk kita mencoba setiap kesempatan yang ada gitu. Walaupun kita tidak munafik, kita perlu penghidupan untuk kedepannya, tapi kita perlu juga realistis kan. Bagaimana kita memanage kalau misalkan dalam kondisi ini kayak Indah dan Erika di kesehatan ya. Mungkin Indah perlu mencoba hal yang linear dulu dengan keilmuan. Ketika di kemudian hari tidak menemukan, kita harus kayak agile gitu ya, harus mampu beradaptasi secara cepat sehingga kita tidak terpaku dalam satu jalan. Kita punya plan A, B, C, D sehingga kita tidak mampu di A, kita masih bisa di B, C, D dan D. Nah, tidak harus selinier gitu.
Tapi kita sering dengarkan kayak misalkan kayak fakultas A kerja di bank, fakultas B kerja di ini. Itu kan suatu hal yang biasa yang sering kita temui di masyarakat ya. Karena Bang begitu, Erika. Oke. Berarti pada dasarnya kalau bisa memang linear, namun tidak menutup kemungkinan juga karena kita udah tahu ya Bang, rezeki kita di mana, Tuhan Nah ngasih itu, kita rezeki di mana. Ya, heeh, mmm, kadang tuh kalau kan orang sukses kadang tuh ya sih, kita kan udah bikin nih Bang rencana-rencana gitu kan Bang. Tapi kan di mmm, kemudian hari itu kan kadang nggak sesuai tuh dengan apa yang kita mmm, inginkan. Nah, itu mungkin kita harus siap juga kan Bang. Siap menghadapi iya, itu. heeh. Kan rencana yang kita buat itu sebagai guideline kita dalam mencapai kesuksesan kan. Iya, Dan semua rencana kita itu kan belum tentu disetujui sama Tuhan ya, iya sama benar Allah benar. ya. Nah, Iya, kayak betul Abang betul. ya, kalau cerita ya, Abang itu sebenarnya pengen di sektor peternakan, pertanian peternakan sebenarnya dalam jiwa Abang ya, walaupun Abang hukum nih. Tapi kan tidak semua hal itu bisa dipaksakan pada saat itu. Abang harus menyiapkan plan A, plan B, plan C gitu. Jadi Abang ketika orang tua, selayaknya orang tua yang suka anaknya jadi abdi negara nih, PNS nih, itu Abang turutin gitu. Karena ya dunia itu kadang nggak adil atau gimana, kita pokoknya harus agile dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia gitu. Pokoknya pada intinya kita tuh mencapai kesuksesan dengan jalan yang berbeda-beda gitu. Walaupun kadang bertolak belakang sama keinginan, bertolak belakang sama rencana yang awal kita buat. Mungkin itu. Oh, Oke, sesuai lah ya Bang, berarti, manusia tuh hanya bisa berencana, sisanya tuh itu urusan Allah lagi ya gitu. Betul. Abang sedikit cerita nih. Abang sebenarnya ini dokter apa namanya ke Fakultas Hukum ini pertama pilihan ketiga. Itu yang pertama. Pilihan ketiga nih. Emang emang dasar Tuhan bilang abang harus dihukum di Fakultas Hukum abang sudah mencoba STAN, PDN, polisi semuanya dari UTL UGM, WM Undip, Brawijaya semua abang coba emang Tuhan bilang SIMA UI abang pernah juga coba emang sudah Tuhan bilang di Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk mengabdi. Mungkin itu iya. ya. Kadang Tuhan tuh juga menempatkan kita tuh bukan di tempat yang kita inginkan, tapi di tempat yang emang kita butuhkan Ya, gitu. betul. Itu poinnya yang penting. Betul. Oke, mungkin berarti dulu waktu di selama Bang kuliah mungkin sempat galau juga kan Bang. Nanti abis lulus mau masuk kemana nih, mau kerja di mana nih, Iya. mungkin sempat gitu Hmm. kan Bang. Nah, dan sekarang Abang sudah kerja di LPS. Nah, mungkin cara Abang untuk atau mungkin tips-tips gitu Bang, supaya Abang tuh bisa nyaman atau menikmati pekerjaan Abang sekarang ini walaupun pekerjaan ini mungkin bukan target Abang mungkin waktu kuliah. Nah, itu Hmm. gimana tuh Bang cara Abang menikmati dengan pekerjaan Abang yang Abang jalankan sekarang? Hmm. Cara Abang menikmati pekerjaan Abang sekarang tuh bagaimana Abang mencintai pekerjaan Abang tuh di awal Abang diterima di sini itu Abang awalnya sangat ya kita pekerjaan itu apalagi di Jakarta ya. Culture culture shock itu kan pasti tuh ya. Kita Iya, shock sama gimana. Biasanya kayak apa ya, kalau di Jakarta itu kayak melihat orang hal yang biasa kita lihat di TV kan ini kayak kejadian ya anjir aku pernah di sini gitu-gitu kan. Yang paling sangat sangat berbeda itu Abang kan itu ya, artikulasi Abang tuh agak jelek ya. Abang tuh kayak kayak Jambi banget ngomongnya, Jambinian tuh bahasanya tuh. iya, Orang Jambinian apalagi di Seralangun nih, disuruh ngomong Jambi sama Minang. Nah, kan nih kayak itu ya Indomie jadinya. Kadang orang ngira Abang nih orang Medan lah, karena logat Abang tuh masih terbawa, itu yang paling susah Bang, itu ya. Artikulasi dari itu bicara ya. Terus juga bagaimana Abang menyesuaikan sama suasana kerja, karena ini kan hal pekerjaan pertama Abang iya, hal baru. setelah tamat ya. Sebelumnya cuman sekedar kerja-kerja sampingan, tapi ini kayak ke pekerjaan pekerjaan tetap. Nah, Abang itu perlu penyesuaian yang sangat sangat apa ya, sangat 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 tinggi gitu. Misalkan gimana load kerja tuh harus harus terus kerja pulang pergi pagi pulang sore itu gitu menghadapi kemacetan itu kan suatu hal yang baru bagi Abang. Terus bagaimana kita biasa didelegasikan pekerjaan itu biasa kita bisa leha-leha kan, apalagi kuliah.
SKS sistem kebut semalam itu suatu hal yang biasa. Kalau pekerjaan enggak, secepat apapun kita lebih cepat lebih baik, lebih cepat kita mengerjakan dengan teliti karena itu lebih baik. Itu yang sangat berbeda Abang ya. Terus juga bagaimana homesick ya, homesick juga ketika awal-awal kerja itu, terus juga menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita, terus juga bagaimana kita beradaptasi dengan baik, itu satu hal yang sangat perlu ditingkatkan ya ketika, masuk ke dunia kerja. Karena, eee, ah, orang tuh maunya kita bagus dan kita harus juga ngasihnya lebih bagus gitu kira-kira. Mungkin Indah dan Erika mungkin bakal ketemu maka Bakal di kemudian bakal hari kita ngerasain dalam ya waktu. Bang. Iya, mungkin di dunia di apa, di sektor lain mungkin berbeda ya, sektor kesehatan mungkin lebih, nggak tahu juga lebih etik atau gimana ya. Mungkin itu dari Indah dan Erika. Oke, berarti struggle Abang salah satunya, culture shock lah ya Bang, karena, Culture shock ya. berbeda budaya juga mungkin sama Ya. orang-orang di sana. Hmm. Kalau dari sisi ini ya Bang, dari sisi pekerjaan gitu, Hmm. struggle yang Abang rasain waktu pertama kali kerja nih, tiba-tiba, ternyata kayak gini loh ternyata yang harus kita hadapi di dunia kerja. Permasalahan-permasalahan yang timbul, struggle-struggle-nya itu kira-kira kalau di sektor Abang sekarang itu apa baik kira-kira Bang? Permasalahan yang sering muncul dan Hmm. gimana sih cara Abang mengatasinya kayak gitu? Hmm. Pertama permasalahan yang sering abang temui di pekerjaan itu karena kebetulan abang itu ditempatkan di bidang keilmuan abang, tentu abang harus cepat itu ya, belajar hal yang baru ya. Abang kan dari hukum abang, sedangkan abang ditempatkan bukan itu di sektor hukumnya, sektor legalnya. Jadi abang harus adaptasi di mana abang harus belajar ekonomi dari awal, ekonomi makro dan lain-lain itu, anjir, ini yang abang 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 elak dulu waktu SMA belajar ekonomi, sekarang ketemu malah bekerja di sektor ekonomi, itu jadi hal yang sangat berat bagi abang. Eh, Pekerjaan-pekerjaan yang menurut abang simpel dulu tentang ekonomi ini cuma sekedar ini, sekedar rupanya kan lebih reward ya, dimana abang kan di LPS ini lembaga pemerintah ya, lembaga pemerintah kan, lembaga kementerian, terus tentu ada audit dari internal dan BPK. Jadi di mana kita harus, abang dulu terkenal dengan ceroboh juga yang lain-lain. Abang harus gimana teliti, seteliti mungkin sehingga apa yang permasalahan itu bisa abang minimalisir lah minimal. Gitu. Karena kadang permasalahan itu kadang nggak hilaf di kita, hilaf di pikiran kita juga gitu. Mungkin itu yang paling permasalahan paling sering abang temui ya, di mana abang tidak sesuai jalur bidang keilmuan abang. Oke. Tapi Indah pernah dengar juga nih Bang, katanya tuh kalau misalnya dunia kerja tuh lebih keras nih daripada dunia perkuliahan. Itu tuh benar nggak sih Bang? Itu sangat benar. Dunia perkuliahan itu bagaimana kita, kalau dunia pekerjaan itu sikut-sikutan, itu hal yang biasa. Di mana dia caper, itu hal yang biasa. Tapi sejauh ini abang belum menemui hal yang itu, bagaimana caper sama atasan itu belum ketemu. Tapi nanti di setiap berbeda, setiap hal apa namanya sektor yang berbeda itu pasti ketemu itu. Kita karena kerjaan kita itu berdasar itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan gitu sama bos kita. Kalau bos kita bilang enggak sesuai, tentu akan berdampak akan keberlangsungan kita. Nah, kecuali kalau misalnya FNS kan dia bagaimanapun itu tetap juga dia nggak bisa dipecat atau gimana. Kalau misalkan kayak dunia pekerjaan itu kan kalau nggak sesuai SP 1, 2, 3 di layoff gitu kan. Eh, Bagaimana kita menyikapinya lah. Kalau misalkan menurut abang sejauh ini kita kerja aja dengan apa yang didelegasikan ke kita kerjakan sebaik mungkin, serapi mungkin, pokoknya memberikan yang terbaik dari diri kita. Bagaimana kita berkomunikasi tadi dengan baik dengan rekan kerja. Akhirnya hal itu menjadi hal yang apa ya, primer perlu kita lakukan. Sehingga kalau misalkan emang sikut-sikutan atau gitu, kita acuh aja gitu karena memang
itulah adanya gitu, apalagi di tempat-tempat yang itu, startup gitu yang mudah tumbang atau yang lain, eee, itu hal yang familiar sih memang, kalau emang kayak, dunia kerja itu, apalagi keras mencarinya ya, emang karena sekarang makin susah ya cari kerja, beneran. Iya, Abang benar. aja nganggur dulu 1 tahun, hampir kemarin anniversary 2 tahun Abang nganggur, untung dapat kerja. Eee, Berarti mungkin intinya itu. kita tuh harus siap berkompetitif lah Bang nggak sama Iya, orang yang lain gitu. Kadang kita memberikan yang masuk terbaik kerja ya. be kompetitif juga kan Bang. Iya, heeh. Mulai aja nih, belum kerja nih, kita udah kompetitif, nah. Jadi bayang-bayang Oke. ini remaining meeting time. Ya, Oke, mungkin ada lagi kah? Oke, mungkin Bang, tadi Erika sempat dengar juga kalau di dunia kerja tuh apa? sikut-sikutan itu hal biasa, kayak ada hal-hal mengerikan sebenarnya, dark side dari dunia kerja tuh gimana gitu kan. Ya, Mungkin ini ada yang penasaran nih Bang, apa tuh? terkait orang dalam gitu. Karena kan Wah, tadi Abang sempat orang cerita juga kan, dalam. Abang Heeh, sempat nganggur dulu berapa lama gitu. heeh. Gimana sih Bang pandangan Abang terkait orang dalam? Abang pernah ada sih lihat di depan mata Abangnya kayak ternyata emang ada ya the power of orang dalam tuh gitu. The power of orang. Kalau Abang bercerita dengan Abang ketika Abang mencari kerja sebelum-sebelumnya, kalau orang dalam itu sangat apa ya, sangat ada di Benar dunia adanya ya pekerjaan, Bang. benar adanya. Eee, Abang dulu pernah ketika, anjir dia aja tidak mencukupi kualifikasi, dia bisa lolos gitu. Nah, aneh ya, aneh bin ajaib. Coba dengar-dengar cerita, wah dia rupanya ponakan ini, ponakan gubernur, ini. Jangankan waktu bekerja ya, sekolah aja pun udah ada dulu ya power orang dalam gitu. Iya. Kalau Abang, sebenarnya apa namanya, transparansi dalam rekrutmen pekerjaan itu tuh tergantung dari lembaganya. Biasanya semakin tidak transparan, semakin mudah untuk disusupi orang dalam, konflik kepentingan. Eee, Kayak Abang dulu, Abang kebetulan tes di sini, ini sebenarnya Abang baru 1 tahun, belum 1 tahun bekerja di sini. Soalnya ini masih program pendidikan ya. Karena LPS itu menjunjung integriti, setiapnya jadi, LPS itu menggunakan konsultan PPM manajemen gitu, kayak pihak ketiga yang menyeleksi. Jadi, dari LPS sendiri tidak ikut campur dalam proses seleksi, sehingga yang diterima oleh LPS itu benar-benar saringan yang udah kayak saringan santen tuh yang udah murni lagi, nggak ada ampas-ampasnya. Jadi, sejauh ini Abang tidak menemukan adanya orang dalam di pekerjaan Abang sekarang ini, tapi di beberapa pekerjaan yang Abang lamar, Abang sering ketendang gara-gara, ya OD tadi, people inside tadi. Itu sangat, ah gimana lagi ya, emang belum rezeki kadang kalau kita berpikir kayak husnuzonnya gitu, emang belum rezeki aja. Tapi yang terpenting teman-teman nggak usah khawatir kalau rezeki itu nggak kemana. Yang penting kita menjalankan sesuai dengan arah tujuan kita. Mungkin itu yang penting. Oke. Jangan takut dulu. Emang kadang tuh nggak adil gak sih Bang, tapi ya kayak mana itulah Iya, kehidupan kan Bang. iya. Oke. Pokoknya asal kalau misalkan kualitas value dari diri kita itu bagus, orang menjadi mikir 2 kali untuk nendang kita misalkan. Kalau memang value kita kayak KKM seandainya, itu mungkin bisa jadi permasalahan ya, kayak udah sisi ini. Kalau value kita di atas dan orang dalam tuh jangan, bukan orang dalam itu mikir juga, ini anak nih berpotensi nih, kalau dibuang nih sayang nih. Ini kayak penerus perusahaan nih. Nah, itu yang paling penting. Kita naruh value kita tuh setinggi mungkin, jadi menjadi apa ya, pikiran lain, nggak mungkin orang itu memikir untuk, paling yang orang dalam itu kan kayak nyusupin, nggak mungkin dia nyusupin di atas. Ya mungkin kita harus fokus dulu gak sih Bang ke value Ah iya. value kita, jangan dipikirin dulu untuk yang lainnya. Iya.
Betul, Indah. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, kira-kira ada nggak sih Bang pesan atau hal-hal yang mau disampaikan nih ke teman-teman pendengar setia podcast IMKJ Bercerita ini Bang? Mungkin boleh nih pesan-pesan atau motivasi nih yang mau Abang sampaikan ke teman-teman ini. Oke, mungkin kalau ada silakan. Mungkin tips dan trik ya dalam itu apa motivasi untuk teman-teman. Kita itu di dunia itu ditakdirkan untuk berusaha. Itu yang perlu ditanamkan. Kita tidak tahu usaha yang keberapa akan berhasil. Nah, kalau kita masih berusaha dan belum meraih apa yang belum kita yang kita inginkan, itu bukan gagal. Itu masih ada step-step kita terus berusaha. Kalau yang dinamakan gagal itu kita sedang berusaha, kita berhenti, ya itu yang udah. Itu emang gagal total gitu. Emang tutup pintunya. Terus juga kita kalau bisa kalau kita sering mungkin teman-teman sering dengar kata keberuntungan dalam itu. Keberuntungan itu kan tidak mungkin hendak ujuk-ujuk datang gitu ya keberuntungan. Keberuntungan itu kan di mana kalau quotes orang itu di mana kesempatan sama usaha kita itu bertemu, itulah namanya keberuntungan. Jadi selama kita masih berusaha itu belum gagal namanya. Itu teman-teman juga. Terus juga pentingnya mempersiapkan diri lebih matang. Kita tidak tahu bagaimana apa yang diinginkan perusahaan atau lembaga. Itu jadi kita harus mempersiapkan diri kita, meningkatkan value kita dengan ikut organisasi di kampus. Jujur Abang, organisasi di kampus itu sangat menolong. Soalnya Abang bagaimana Abang menceritakan kegiatan Abang organisasi itu, Abang rasa mungkin nilai plus ya. Kalau Abang pikirkan mungkin ada yang lulusan fakultas hukum yang lebih baik dibanding Abang. Tapi kenapa Abang dipilih ya? Mungkin ada value lain yang dilihat dari pihak seleksi kepada Abang. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast ini, tentu teruslah berusaha, kita habiskan jatah gagal kita, mungkin di angka 12, 13, mungkin itu angka kita berhasil usaha yang ke-12, ke-13. Jadi teman-teman tetap berusaha dan jangan pantang menyerah, itu hal yang penting. Mungkin itu aja dari Abang, mungkin ya Indah dan Rika. Mantap nih, mungkin boleh dicatat ya teman-teman pendengar setia. Mungkin agak gugup mungkin nih hal baru. Ya. sorry. Banyak tadi pesan-pesan dari Bang Awe juga yang udah masuk lah ya, udah merasakan gimana perihnya dunia kerja, gimana enaknya dunia kerja gitu ya Bang ya. Oke, itu tadi kita udah dapat insight-insight baru dari Bang Awe juga yang udah ngerasain lah ya kurang lebih gimana enaknya, gimana pedihnya tadi kita dengar gimana waktu ngelamar kerja akhirnya tersisihkan karena orang dalam tadi cerita orang dalam kayak gitu. Nah, banyaknya yang bisa kita dapat yang tadi dari cerita-cerita Bang Awe. Semoga terutama nih bagi kakak abang yang kemarin baru wisuda dan langsung pasang status hashtag infoloker. Nah ini bisa jadi bekal ya kakak. Sangat penting itu. Bang Awe untuk kakak abang di sana. Iya, jadi semoga ini bisa bisa jadi bekal baru juga untuk kakak abang dan kawan-kawan semua yang nonton podcast ini. Terima kasih juga nih untuk Bang Awe yang udah bersedia untuk sharing bareng sama kita semua di sini. Satu lagi. Semoga apa tadi Bang? Relasi di sendiri MKJ itu bisa dipergunakan dalam mencari kerja. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, pakai itu. Benar nih. Betul. Mana tahu nanti ada yang bergabung di instansi yang sama Bang Awe, kita tidak pernah tahu ya Bang ya. Iya, Abang share pasti. Abang perlu, soalnya nggak ada anak unan. Oke. Tapi emang makasih banyak sih Bang relasi. Iya. Abang selalu bilang sama teman-teman yang di MKJ itu, apalagi yang jurusan yang agak relevan, mau bilang, ayo kalau infoloker aku infoin duluan kalian. Oke. Jangan lupa berarti tadi pesan terakhirnya juga tolong bisa dimanfaatkan kakak abang untuk bertanya gitu karena relasi kita juga dibutuhkan kalau untuk mencari-cari informasi kayak gitu.
Oke, sekali lagi makasih banyak kita ucapin untuk Bang Awe yang udah ngeluangin waktunya dan udah bersedia juga untuk bercerita, untuk sharing-sharing pengalamannya di sini untuk Hmm, kawan-kawan yang lain. Semoga jadi ladang pahala juga untuk Abang, udah bagi ilmu yang bermanfaat pastinya untuk kami semua gitu. amin. Mungkin itu dulu untuk kita hari ini, untuk podcast kita kali ini. Makasih udah nonton kawan-kawan IMKJ semua. Hmm, Saya Sabrina ya. Erika. Saya Saya Indah Bimo Nandri. Putriani. Dan Bang Awi juga di sini, kami bertiga pamit Hai. undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.